Selamat datang di Kudu Channel. Ya, kali ini kita dapat paket lagi. Kali ini bungkusnya orange. Pengirimnya adalah dari KZEDX. Pengirimnya adalah Knowledge Zenith Official. Nah, produknya adalah KZEDX Pro with mic, noise cancelling, earphone, heavy bass, sensation sport headset. Tuh, panjang. Jadi ini KZEDX Pro, yang sebelumnya ada KZEDX ya. Kali ini yang Pro. Untuk yang EDX, kalau teman-teman tertarik nonton videonya atau lihat reviewnya seperti apa, teman-teman bisa cek videonya di sini. Dan tanpa lama-lama kita akan langsung bongkar saja. Ini dari paketnya sudah sobek gini, mungkin dari kurirnya ya teman-teman ya. Tapi yang penting dalamnya aman, semoga nggak dituker gitu gimana. Jadi unboxingnya mudah saja. Nah, ini dapat satu lapis bubble wrap. Susah, kita butuh benda tajam. Pakainya hati-hati. Iya. Dan tidak tertukar teman-teman. Benar, EDX Pro. Oh, ini bubble wrap. Kirain ada tanda with mic. Warnanya hitam. Spesifikasi. Beratnya 15 dan ada toleransi kurang lebih 5 gram. Jadi kurang lebih 15 sampai 20 gram. Plug type-nya 3,5 mm atau jack biasa ya untuk smartphone, tablet, komputer, laptop gitu ya. Pin type. Pin itu ini. Nah, tipe pinnya itu 0,75 mm. Frekuensinya ini tergolong high res, tapi nggak ada logonya high res ya. Dia 10 sampai 20.000 Hz. 10 Hz sampai 20.000 Hz. Dengan impedance, kok nulisnya lempedance pakai L. 24 ohm, jadi dia ya agak di tengah-tengah ya, biasanya 16, 18 atau 32, dia 24. Jadi agak di tengah-tengah. Sensitivity 112 desibel. Wow, cukup kencang suaranya ya kalau dari spesifikasi sensitivity-nya. Tapi punya tahanan cukup besar 24 ohm. Artinya dia punya kedetailan yang cukup. Ya untuk penggunaan standar seperti kita biasanya bertelepon atau dengerin musik, main game, itu punya kedetailan yang sangat cukup lah dengan 24 ohm. Oke, langsung saja kita buka produknya. Bukanya diprosotkan. Tada. Oh, langsung kelihatan produknya teman-teman ya. Ini kayak box HP aja, terpisah gini. Oke, di sini ada kabelnya. Kemudian ada pilihan ear tipsnya. Di sini ada 2 pasang ear tips, biasanya small dan large. Kita nggak perlu bongkar aja karena sudah biasa ya. Kemudian ini drivernya, housing driver, kabelnya, dan satu lagi adalah user guide. User guide biasanya sekaligus untuk kartu garansi. Kita lihat kita dapat garansi nggak nih. Biasanya kalau belinya di official, teman-teman pasti dapat garansi. Oh, ada. Nah ini user info. Oh, cuman user info, nggak ada kartu garansinya. Tapi mungkin di toko ada ya. Di tokonya kalau kita serahkan datanya dengan lengkap, pembeliannya lengkap, ada pasti dikasih garansi. Oh ya, link pembeliannya tetap seperti biasa ada di kolom deskripsi. Teman-teman bisa klik di sana, lihat produknya secara langsung. Oke, hanya itu saja user guide. Langsung kita ke pertama-tama kabelnya dulu. Kabelnya. Shalalala. Aduh, sobek teman-teman. Nah, udahlah, nggak apa-apa. Nah, wow, transparan. Dia transparan dan di dalam terlihat warnanya adalah tembaga atau copper. Bukan copper sweet case, tapi ini chopper. Bacanya copper. Cooper. Nah, L shape. Wah, ini desain yang sangat menarik. L shape, menyenangkan pakai L shape itu. Golden plated ya. Artinya dia punya
penghantar arus yang lebih baik dibandingkan yang silver plated. TRRS stereo, dan ini ngecor plastiknya sangat kuat, jangan khawatir, dia nggak gampang putus di bagian sini teman-teman. Dan terlihat di sini kabel tembaganya cukup ya standar sih, nggak tebel-tebel banget. Biasanya kalau tebel dia akan mengkonsumsi daya lebih cepat. Kalau kita coloknya ke smartphone ya smartphone-nya kesedot lebih cepat gitu. Tapi ini standar jadi ya tidak akan mengkonsumsi lebih banyak. Di belakangnya ada logonya KZ Knowledge Zenith. Langsung kita ke splitter. Splitternya standar saja, nggak ada spesial-spesialnya, cuman kabel ini yang sebenarnya gandeng dibelah jadi dua dan ditahan. Gitu aja, dan cukup kuat. Ini plastiknya plastik strong, nggak bisa digeser ya teman-teman ya. Kemudian ini ada mikrofon dengan satu multifungsi tombol multifungsinya, suaranya begitu ya, nggak mengganggu. Ada mikrofonnya di belakang, lubangnya sangat kecil. Kemudian di sini dia bagian intinya, dia ada hooknya sehingga dia ditempel, dicantolkan ke telinga, nggak akan mudah lepas dari telinga sekalipun teman-teman sedang berlari. Oke, di sini ada right left-nya sehingga kita nggak mudah tertukar. Ini ada R di sini, di press gitu ya, jadi tenggelam hurufnya R, dan L-nya di sini. Cuman karena warnanya sama jadi harus diperhatikan. Nah, kita beralih ke intinya, yaitu drivernya. Wow, kelihatannya ini luxurious ya teman ya. Dari TPE, kok lapisannya agak-agak mantul sedikit, jadi semacam ada karet-karetnya gitu, tapi nggak ada teman-teman. Ya, tapi ini plastik. Bagian tutup ininya di logo KZ-nya ini dia dari metal. Dan nothing special, dia hanya housing biasa dengan drivernya di sini. Nggak tahu, nggak disebutkan drivernya berapa milimeter. Oke teman-teman, setelah dicari ternyata nggak ada drivernya, tapi kalau dilihat dari fisiknya dia kurang lebih 1 cm alias 10 mm, sehingga dia bisa mengantarkan suara biasanya standar ya. 10 mm itu sudah dipakai berbagai macam earphone, bahkan semua earphone yang sudah saya review, nggak semua sih, rata-rata itu 10 mm, ada yang 9, ada yang 10, dan ini kalau dilihat dari fisiknya memang susah dibedakan ya antara 9 dan 10, tapi ya antara itulah. Artinya dia drivernya standar, dynamic. Dan kalau dipasang ya seperti biasa teman-teman, di sini nggak ada left right-nya. Ini bagian bawah. Masangnya ya begini. Tuh, dah. Nah, ini baru bener ya. Ini dari presentasi produknya semuanya dibuat dengan kualitas yang cukup baik. Sambungan-sambungan kabelnya sangat kuat. Presentasinya cukup mewah dan ya cukup keren lah ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pakai gini, keren, warnanya gold gitu kan, emas. Emas apa? Emas bakso. Bagaimana dengan kualitas suaranya? Saya tes dulu ya teman-teman. KZ EDX Pro sudah selesai saya review teman-teman, dan hasilnya seperti ini. Pertama dari pemakaiannya, dia driver ini dipakainya nyaman, dan silikonnya ini, ear tipsnya ini bisa mengisolasi suara sekitar dengan cukup baik. Tetapi kita juga nggak dibuat tuli, alias kita nggak denger sana sini gitu, enggak, kita tetap bisa denger suara luar saat earphone ini nggak keluarin suara apa-apa, misalnya lagi standby aja gitu, kita masih dengar. Contohnya ketika pergantian lagu, misalnya teman-teman lagi dengerin lagu gitu. Nah begitu, jadi dia nyaman ya teman-teman. Kemudian KZ EDX Pro ini juga nggak berat teman-teman, meski dia ini secara fisik terlihat agak gendut gitu ya, tapi dia nggak berat. Dia ringan karena ini terbuat dari plastik dan metalnya cuman bagian emasnya ini aja, atau bronze ini ya. Nah itu dari
pemakaiannya. Kemudian kalau untuk mendengarkan lagu, yang pertama akustik dulu. West Avenue yang I Will Always Love You covernya ya teman-teman. Nah, di sini presentasi vokalnya sedikit lebih menonjol dan karakter suaranya Mas Alejandro bisa muncul. Artikulasinya juga jelas. Artinya kedetailan dari EDX Pro ini sangat baik teman-teman. Picking gitarnya juga kinclong. Backsound biola, kemudian ada piano, itu posisinya pas, nggak mengganggu. Kadang-kadang ada backsound yang justru mengganggu suara inti gitu. Tapi kalau KZ-EDX Pro ini nggak, dia pas. Sehingga harmoni akustiknya itu enak banget. Saya demen banget teman-teman sama EDX Pro ini, hasilnya mantap. Itu akustik. Kemudian Maroon 5 yang Lost. Kita tambah beatnya. Ini enak banget teman-teman. Dinamis bassnya itu main banget. Dalam, empuk, dan menggigit. Jangan jorok ya. Nah, blending musiknya itu dieksekusi jadi empuk. Sehingga kita bisa mengikuti jiwa dari musiknya. Harmoninya kena banget. Pol, jos, mantap. Apalagi, ya pokoknya tidak kecewa gitu. Selanjutnya untuk dangdut, yaitu Ridho Roma yang Kerinduan. Nah, saya sempat ragu nih teman-teman, kalau earphone ini cukup terjangkau dengan kualitas yang begitu mewah. Kualitas suara yang dikeluarkan itu mewah gitu. Rasanya mahal. Karakter vokalnya Ridho itu keluar. Instrumennya juga dapat, dinamisnya kena, mixingnya juga nggak berantakan, rapi banget. Bahkan kalau teman-teman suka dangdut kekinian, misalnya yang lagi ngetren ya si Joko Tingkir tuh ya. Nah, ini eksekusinya asik banget ya. EDX Pro ini bisa memanjakan telinga penyuka dangdut. Vokalnya kena, instrumennya kena, bahkan efek DJ-nya juga memuaskan teman-teman. Saya jamin teman-teman gak kecewa kalau beli ini. Itu yang slow-slow. Ya gak slow banget sih yang dangdut. Kemudian kita ke EDM, The Evener Fade Outlines. Wih, ini teman-teman. Diskotik dalam genggaman. Bassnya itu bukan main besarnya. Dalam juga. Dan gak nutupin high sama mid-nya. Presentasinya luar biasa. Gak ada minusnya di telinga saya. Selanjutnya tambahkan beatnya Calvin Harris. Yang bener adalah Love Generator, judulnya Roller Coaster. Wah, ini apa lagi? Singkat aja deh ya. Teman-teman suka EDM atau techno atau yang model DJ-DJ-an gitu. Nah, pilih kaset EDX Pro, dijamin gak akan kecewa. Sekian. Selanjutnya kita mulai ke rock dan metal. Yang pertama Dream Theater, Another Day. Nah, ini mungkin karena rekaman tua ya, kan sudah rekaman cukup lama itu Another Day. Detailnya masih dapat, harmoninya juga dapat, tapi rasanya seperti ada yang menahan, kurang plong buat saya. Nah, cuman feel-nya itu masih dapat, jiwa musiknya juga masih dapat. Cuma satu itu tadi teman-teman, kurang plong. Dah itu aja. Kita tambah beatnya dari A7X, A7X, The Stage. Nah, ini mungkin pakai rekaman yang tergolong muda ya. Hasilnya keren. Bagus teman-teman, kedetailannya luar biasa, karakter alat musiknya, bahkan karakter gitarnya si Sinister Gate itu keluar teman-teman. Kena semua suaranya ya. Dia bisa mengatasi kecepatan melodinya Mas Gate dan double pedalnya saat itu drummernya Arin Ilejai. Nah itu nggak masalah. Kerumitannya itu bisa dieksekusi seperti ya nyaman aja, kayak predil-predil gitu, tapi wah pokoknya detail banget. Jadi sehingga kerumitannya itu kita bisa ceprot gitu. Wah enak banget ini, mantap. Nah, kita tambah yang konsentrasi ke bass, Muse Hysteria ya. Baru ini sejak sekian lama saya mendengarkan Muse dengan earphone-earphone lain.
baru kaset EDX Pro ini yang saya mendengarkan, lah ini baru Muse. Detail permainan bassnya itu keluar di sini. Nggak bikin mual, nggak bikin pusing. Vokalnya juga nggak ketutupan meski terasa agak sejajar sama bassnya ya. Kemudian treble-nya juga agak sedikit di belakang, tapi ngeblendnya dengan sempurna. Sehingga enak banget meskipun Muse juga tergolong rekaman yang tua untuk musik histeria ini. Tapi mantap, bisa dieksekusi dengan baik. Selanjutnya yang paling ribut yaitu Lamb of God, Walk With Me in Hell. Nah ini enak banget teman-teman. Musik seberisik itu buat penyuka underground pasti terasa kayak dengerin orkestra. Eksekusinya bikin lupa diri. Detail banget. Harmoni rocknya itu kental. Eksekusi scream dan growl vokalisnya itu juga mantap. Ya mungkin bisa dibandingkan dengan kayak nonton Lamb of God live gitulah ya. Meskipun tetap aja rasanya ya bukan live banget, tapi sudah mendekati seperti itu. Nah kita yang rame-rame cukup. Lanjut ke orkestra, yaitu Beethoven 9-nya Riccardo Muti. Ini bikin saya semakin gak yakin lagi. Earphone sebagus ini gak ada 200.000 teman-teman. Detail banget. Bahkan triangle yang suaranya lirih gitu, ketika bebarengan sama alat musik yang lainnya aja bisa terasa gitu. Itu ada triangle kedengeran gitu. Beneran gak mengecewakan. Ini mah nonton live, bener-bener rasanya kita ada di konser hall nonton live orkestra gitu. Nah itu dari permusikan. Selanjutnya untuk menonton film. Nah ini biasanya kan bioskop gitu ya, kalau yang keren-keren hasil earphone-nya. Kalau ini kayak nonton pakai home theater yang Dolby Surround. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu gimana Dolby Surround itu, jadi suaranya itu ya mirip-mirip di bioskop gitu, cuman rasanya nggak terlalu kenceng sekeceng bioskop gitu, tapi memuaskan gitu, kaya banget. Selanjutnya bertelepon. Nah ini suara lawan bicara itu mirip banget kayak kita sedang ngobrol langsung tatap muka. Mantap. Kalau teman-teman misalnya customer service misalnya yang butuh earphone yang bagus untuk berkomunikasi sama pelanggan, bisa jadi pilihan. Nah, untuk mikrofonnya gimana? Ini dia. Testing. Ini hasil mikrofon dari KZ EDX Pro. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan dinilai sendiri. Nah, itu dia, silahkan dinilai sendiri. Yang terakhir adalah untuk bermain game. Dahlah, teman-teman minta yang gimana? Dijamin puas dan gak mengecewakan. Mau PUBG, Mobile Legends, Valorant, Genshin Impact, COD, atau apalah game-game lainnya itu. Libas habis, semuanya keren. Dia bisa mengeksekusi kedetailan game, surround game. Apapun yang diminta oleh player itu ada. Saya merasa puas main game dengan earphone ini. Nah, pada intinya nih, ini earphone all around. Bisa mengeksekusi berbagai macam jenis suara. Maksudnya dari musik yang slow sampai yang paling ribut, yang paling dinamis, yang flat. Dia bisa mengeksekusinya dengan baik. Nonton film, telepon, oke semua. Dan saya berani jamin nggak ada kata kecewa. Kecuali misalnya teman-teman nggak sengaja dapat produk yang cacat. Nah, itu bisa dikomplainkan ke tokonya. Dan pengalaman pakai EDX Pro ini kurang lebih ya 11-12. Kayak waktu pakai ZSN Pro X sama-sama KZ. Cuman yang itu serinya ZSN, yang ini EDX. Nah itu teman-teman review dari saya. Semoga bisa menjawab apa yang teman-teman cari. Dan marilah kita berbagi informasi yang bermanfaat. Sekian dari saya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam Kudu Channel.